Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan menceritakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis tahun 2019. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Film ini memperlihatkan sebuah tabrakan mobil di jalan yang sepi. Tak lama kemudian, salah satu pengemudi langsung keluar dari mobil dan ingin meminta pertanggungjawaban dari orang yang menabraknya. Dia bergegas memotret bagian yang lecet dari mobilnya. Namun tiba-tiba orang yang menabrak menikamnya dan langsung mengeksekusinya dengan sangat sadis. Esok paginya, kita diperlihatkan seorang polisi bernama Tae-suk sedang dalam perjalanan menuju TKP. Namun karena macet, perjalanannya pun menjadi terhambat. Dari dalam mobil, Tae-suk melihat para gangsters yang berada di depan tempat kasino. Dia lalu menghampiri para gangster itu dan membuat kekacauan karena mereka menghalanginya masuk ke dalam. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang bos gangster yang sedang berlatih boxing. Bos gangster itu bernama Dong-so. Dia adalah ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tak lama kemudian datang orang kepercayaan yang bernama Oh Seong. Dia segera memberitahu jika Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Dong-so pun menghentikan latihannya. Dia lalu menghubungi Hobong, seorang komandan kepolisian, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan. Ternyata Dong-so selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu tempat bisnisnya. Mendengar hal itu, Hobong langsung menghubungi Tae-suk untuk pergi dari sana dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Singkat cerita, sampailah Tae-suk ke TKP tempat pembunuhan di malam itu. Dalam penyelidikannya, Tae-suk melihat sebuah goresan di bagian belakang mobil. Tae-suk lalu memanggil rekan timnya yang bernama Seo-jin dan memperlihatkan goresan di mobil tersebut. Saat melihat goresan itu, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Pelaku selalu menabrak mobil korban dari belakang sebelum menghabisinya dengan sadis. Scene beralih ke Dong-so yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya, yaitu Sang-do. Sang-do adalah seorang ketua gangster yang menginginkan sebagian wilayah kekuasaan Dong-so. Meski begitu, Dong-so masih memperlakukan Sang-do dengan baik. Oh Seong yang tidak terima bosnya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung memaki Sang-do. Namun orang kepercayaan Sang-do yang bernama Moon-sik terlihat ikut campur dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Melihat hal itu, Dong-so langsung menghajar Oh Seong agar tidak membuat keributan. Dong-so juga mencabut gigi Moon-sik dan memasukkannya ke dalam gelas. Dong-so kemudian menyuruh Sang-do untuk meminum anggur tersebut. Setelah itu, Dong-so mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di sisi lain, para polisi sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi. Dari hasil rapat itu, Hobong menyimpulkan bahwa motif pembunuhan ini adalah perampokan. Namun Tae-suk membantahnya. Dia memberikan bukti dan menyimpulkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan berantai. Dari bukti yang ditemukan Tae-suk, sebelum melakukan aksinya, psikopat itu selalu menabrak mobilnya dan membunuh korbannya dengan pisau yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Tapi pendapat Tae-suk selalu ditolak oleh Hobong. Hal ini membuat Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasus ini seorang diri. Scene berganti ke Dong-so yang akan pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dong-so pun segera turun dari mobilnya. Tanpa Dong-so sadari, ternyata orang yang menabraknya adalah Kang Kyung, seorang psikopat pembunuh yang terlihat di awal film. Dong-so tidak ingin memperpanjang masalah. Ia pun menyuruhnya pergi. Namun saat Sang-do akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Kang Kyung langsung menikamnya dari belakang. Dong-so yang bukan orang sembarangan, ia mampu bertahan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di sini terlihat Dong-so yang terkena beberapa kali tusukan.
namun dia masih bisa bertahan, bahkan sempat menusuk dada Kang Kyung. Namun Kang Kyung berhasil kabur dan langsung menabrak Dongso hingga pingsan. Karena kejadian itu, Dongso akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Beruntungnya dia berhasil selamat setelah dioperasi. Bersamaan dengan itu, semua anak buah Dongso yang salah paham, mereka pun akhirnya menyerang markas Sangdo. Mereka mencurigai bahwa Sangdo adalah otak dari penusukan bosnya. Sementara itu, terlihat Kang Kyung yang berhasil lolos pergi ke sebuah tempat sepi. Di dalam mobilnya, dia lalu menjahit luka tusukan yang ada di dadanya. Seorang pria tua yang mencurigai gerak-gerik Kang Kyung pun tak luput dari aksi bejatnya. Keesokan harinya, Dongso yang telah sadar kemudian memanggil Oh Seong. Dia memberitahu bahwa penusukan itu bukan ulah Sangdo. Tak lama setelah itu, Taesuk tiba-tiba datang untuk menjenguk Dongso. Taesuk bahkan mentertawakan Dongso yang hampir dibunuh oleh psikopat. Kejadian itu rupanya berpengaruh besar terhadap kekuasaan Dongso. Akibat kejadian itu, para gangster lain mulai berani merebut kekuasaannya. Setelah menemui Dongso, ia pergi dan mulai menyelidiki mobil Dongso. Lalu benar saja, Taesuk melihat goresan di belakang mobil Dongso sama persis dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Taesuk pun melaporkan pada hobong atasannya. Kecurigaan Taesuk kini mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongso. Mereka berdua menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak yang tidak melihat siapa korbannya. Saat Dongso berada di rumah sakit, ternyata diam-diam Sangdo sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya. Meski terlihat tenang, namun Dongso sangat marah mengetahui kenyataan itu. Suatu malam, Kang Kyung menargetkan seorang pengemudi truk yang sedang menelpon di jalanan. Setelah membunuh pengemudi truk, Kang Kyung pun langsung pergi dan membawa mobil truk tersebut. Namun di dalam truk itu masih ada teman si pengemudi yang baru saja bangun tidur. Kang Kyung pun langsung membunuhnya dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya ke jalan. Scene berganti kepada Dongso yang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, dia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya. Tak lama kemudian, Taesuk datang lagi dan menemuinya untuk mendapatkan informasi. Taesuk juga mengajak Dongso untuk bekerja sama menangkap psikopat itu. Namun tawaran itu langsung ditolak oleh Dongso karena ia menginginkan psikopat itu mati di tangannya. Malam harinya, Oh Seong memberikan pisau Kang Kyung yang ditemukan di jalan. Oh Seong juga membawa mobil Kang Kyung ke markas untuk diselidiki. Dongso lalu menghubungi Taesuk untuk bertemu di markasnya. Di sana mereka berdua sepakat untuk bekerja sama dan menangkap si pembunuh berantai itu. Kini Taesuk mendapat titik terang wajah Kang Kyung setelah mendapatkan sketsa wajahnya. Namun sebelum memulai penyelidikan, Dongso menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sangdo terlebih dahulu karena telah mengambil wilayah dan investornya. Rencana itu berjalan dengan lancar dan berhasil membunuh Sangdo dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung. Keesokan harinya, Taesuk datang ke tempat Dongso dan langsung menghajarnya. Karena Dongso terlalu kuat, Taesuk malah dihajar balik oleh Dongso. Setelah itu, Dongso pun mengaku bahwa dia telah membunuh Sangdo. Mendengar hal itu, Taesuk berjanji akan menangkap Dongso jika berhasil menangkap Kang Kyung. Seluruh kota menjadi gempar usai kematian Sangdo. Karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus itu, bahkan para intel pun sampai turun tangan. Kini mereka telah mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan itu. Malam harinya, Dongso dan anak buahnya datang ke markas Sangdo untuk berbelasungkawa. Tak disangka Kang Kyung juga terlihat ada di sana. Kang Kyung memberikan sebuah tulisan kepada Munsik bahwa orang yang membunuh bosnya adalah Dongso dengan menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya, saat Dongso dan Taesuk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang Kyung, tiba-tiba muncul anak buah Sangdo yang langsung menyerang mereka. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Namun akhirnya mereka bisa mengalahkan anak buah Sangdo dan membunuh Munsik. Setelah Taesuk mendapatkan informasi sidik jari Kang Kyung di mobilnya, Taesuk dan timnya mendatangi rumah istri supir truk yang telah dibunuh Kang Kyung untuk dijadikan umpan. Mereka berencana menjebak Kang Kyung untuk bertemu di sebuah tempat makan, tapi rencana itu tidak berjalan dengan mulus.
dan Kang Kyung mengetahui rencana mereka hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi setelah kejadian itu, para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung. Di markasnya, Dongso mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok kota. Di malam harinya terlihat pasukan Dongso dan Tae-suk yang sedang berada di sebuah bar. Mereka terlihat akrab dan bersatu untuk membunuh Kang Kyung. Tak lama kemudian mereka melihat berita TV tentang pembunuhan yang terjadi terhadap anak sekolah. Dongso yang mengenali gadis itu semakin marah dan dengan cepat mereka semua pergi untuk mencari keberadaan Kang Kyung. Kali ini Oh Seong berhasil menemukan tempat penginapan Kang Kyung. Tapi saat masuk ke dalam mereka tidak menemukan keberadaan Kang Kyung di sana. Mereka pun berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Ketika Kang Kyung sudah kembali, ternyata dia menyadari para gangster dan polisi yang sedang menunggunya. Dengan cepat dia langsung menancap gas dan pergi dari sana. Terjadilah aksi kejar-kejaran hingga akhirnya mobil mereka bertabrakan. Namun sekali lagi Kang Kyung dapat berhasil kabur. Tae-suk, Dongso, dan Oh Seong akhirnya berpencar untuk mencari Kang Kyung. Sialnya Oh Seong langsung ditikam oleh Kang Kyung yang memang sudah dari tadi menunggunya. Teriakan Oh Seong terdengar oleh Dongso dan Tae-suk. Dengan cepat Dongso mengejar Kang Kyung yang berlari masuk ke dalam tempat karaoke. Tanpa banyak bicara, Dongso lalu menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu dia menyeret Kang Kyung ke sebuah gudang untuk menyiksanya. Saat Dongso akan membunuhnya, tiba-tiba Tae-suk datang dan menabrak Dongso hingga pingsan. Ternyata Tae-suk juga menginginkan Kang Kyung agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah kerjasama dengan Dongso, Tae-suk malah menangkap semua anak buah Dongso dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Kang Kyung, Tae-suk tidak mempunyai bukti yang cukup kuat dalam pembunuhan berantai tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba Dongso datang sebagai korban lolos dari pembunuhan Kang Kyung dan menjadi saksi di persidangan itu. Dongso kemudian melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya. Dia juga menyuruh Kang Kyung untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya. Karena bukti yang sudah cukup kuat, hakim pun menjatuhkan bahwa Kang Kyung dijerat hukuman mati. Tapi keputusan itu juga membuat Dongso harus masuk penjara karena dia mengaku perbuatannya telah membunuh Sang Do. Lalu kita dibawa flashback saat Dongso sedang mengejar Tae-suk karena telah berkhianat. Namun tiba-tiba Tae-suk memberinya sebuah ide. Dongso bisa balas dendam kepada Kang Kyung dengan syarat dia harus menjadi saksi di persidangan. Dongso juga harus mengakui kalau dia telah membunuh Sang Do. Sedangkan Dongso meminta kepada Tae-suk agar dia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang Kyung. Di akhir film terlihat Dongso yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan baik. Sedangkan psikopat Kang Kyung hanya bisa pasrah melihat Dongso yang bersiap menghajarnya. Baiklah teman-teman, itulah cerita film The Gangster, The Cop, The Devil. Jika ada kesalahan dalam penyampaian narasi, Mimin mohon maaf. Untuk sobat clips yang ingin request film bisa komen di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih, bye bye.